Apa itu gugus fungsi eter? Eter merupakan senyawa tak berwarna dengan bau enak yang khas. Titik didihnya rendah dibanding alkohol dengan jumlah atom karbon yang sama. Dan kenyataannya mempunyai titik didih sama dengan hidrokarbon, di mana pada eter, gugus CH2 digantikan oleh oksigen. Yang di mana struktur eter ini unik, yaitu adalah atom oksigen yang diikat oleh dua atom alkil atau aril, yaitu contohnya seperti R, O, dan R. Adapun sifat fisika kimia gugus fungsi eter, yang pertama ada titik didih. Eter memiliki titik didih yang lebih rendah dibandingkan alkohol dengan berat molekul yang sama. Misalnya dietil eter CH2H5 memiliki titik didih sekitar 34, derajat Celcius, sedangkan etanol C2H5OH memiliki titik didih 78,37 derajat Celcius. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan eter untuk membentuk ikatan hidrogen antara molekulnya, sehingga interaksi antara molekul lebih rendah. Yang kedua ada kelarutan. Eter umumnya sedikit larut dalam air, dengan kelarutan sekitar 1%, pada suhu kamar, meskipun dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Eter tidak dapat membentuk ikatan hidrogen antara sesama molekul eter. Namun, eter dapat melarutkan berbagai senyawa organik seperti lemak, minyak, dan resin. Yang ketiga ada polaritas. Eter adalah senyawa yang sedikit polar. Sudut ikatan COC sekitar 110 derajat menghasilkan momen dipol yang bersih tetapi kecil. Ini membuat eter lebih polar dibandingkan alkena, tetapi tidak sepolar alkohol dan ester. Eter memiliki berbagai manfaat dalam kehidupan sehari-hari, antara lain, yang pertama, eter dapat digunakan sebagai pelarut dalam pembuatan parfum, karena eter dapat melarutkan berbagai jenis bahan aroma, baik yang bersifat polar maupun non-polar. Yang kedua, sebagai pelarut dalam laboratorium. Eter sering digunakan sebagai pelarut dalam berbagai eksperimen laboratorium, terutama dalam analisis kromatografi dan ekstraksi senyawa organik. Yang ketiga, sebagai bahan bakar. Metil tert butil ether sering digunakan sebagai aditif dalam bahan bakar untuk meningkatkan angka oktan dan mengurangi emisi gas buang. Yang keempat, digunakan sebagai bahan produk kosmetik. Ether silikon digunakan dalam produk perawatan kulit dan kosmetik untuk memberikan tekstur halus dan meningkatkan daya serap produk. Dan yang terakhir, ether sering digunakan sebagai anestesi umum. Dietil ether dapat digunakan sebagai anestesi dalam prosedur bedah, meskipun saat ini lebih banyak digantikan oleh anestesi modern, akan tetapi ether tetap memiliki peran penting dalam sejarah anestesiologi. Kemudian adapun himbauan dalam menggunakan ether. Yang pertama yaitu harus dilakukan di area yang berventilasi. Yang kedua, menggunakan alat pelindung diri. Yang ketiga, jauh dari sumber api. Dan yang keempat, disimpan di wadah tertutup. Lalu, penggunaan ether harus dilakukan dengan hati-hati, karena beberapa dampak bahaya yang dapat ditimbulkan, seperti kebakaran. Ether sangat mudah terbakar dan dapat membentuk campuran eksplosif dengan udara pada konsentrasi tertentu. Lalu, toksisitas. Paparan jangka panjang terhadap uap ether dapat menyebabkan efek kesehatan seperti pusing, mual, dan kerusakan pada sistem saraf pusat. Lalu ada iritasi, yaitu kontak langsung dengan kulit atau mata dapat menyebabkan iritasi. Oleh karena itu, penggunaan ether harus dilakukan di daerah yang berventilasi baik dan menggunakan alat pelindung diri. Yang terakhir yaitu analisis identifikasi gugus fungsi ether. Menggunakan uji larutan asam, dengan bahan yang digunakan ada reaksi dengan acil atau HI. Metode uji larutan asam ini berdasarkan fakta bahwa ether dapat bereaksi dengan asam kuat yang akan menghasilkan alkohol dan alkil halida. Langkah-langkah dalam menggunakan uji larutan asam ini, yang pertama, sampel ether diambil lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Setelahnya, dalam tabung reaksi ditambahkan larutan HCl pekat atau HI pekat. Kemudian, campuran ini dipanaskan perlahan dalam tabung reaksi dan diamati hasil reaksinya. Jika terbentuk endapan atau bau khas alkil halida, maka kemungkinan sampel mengandung gugus fungsi ether.